Puji nama Tuhan, kita akan mulaikan persekutuan doa kita. Kita awali dengan berdoa. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Yermiadi bisa membuka persekutuan doa kita malam hari ini dengan doa. Pak Yer bisa berdoa? Ada gangguan? Apabila terganggu, kita mulai dengan doa. Nanti Pak Elman memimpin dalam doa. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, di mana Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan dalam acara doa malam melalui aplikasi Zoom ini Tuhan, biarpun secara virtual juga Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja senantiasa di rumah-rumah kami Tuhan, di hati kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan, acara doa malam pada malam hari ini, kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya, mengurapi setiap yang melayani, mengurapi setiap jiwa-jiwa yang hadir juga Tuhan, melalui online ini juga Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua Tuhan pada malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu nanti Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, dan juga Engkau memberkati juga nanti kami akan saling berbagi untuk kesaksian satu dengan yang lain Tuhan, untuk saling menguatkan juga Tuhan. Kami serahkan Tuhan, acara ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita meninggikan dan memuliakan nama-Nya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya Yesus. Syukur. Glory Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Engkau yang kudus, anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi datang menghampiri hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku. Kami rindu dalam hadirat-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Amin Tuhan. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, sebab Engkau yang kudus. Haleluya. Engkau anak domba Allah Tuhan. Oh Yesus, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Oh, kami bawa hidup kami lebih lagi padamu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Syukur Yesus. Haleluya. Glory. Bapa Kau ajaib, Bapa Kau sungguh baik.
percaya kedaulatan-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan yang besar, hanya Kau Tuhan yang layak disembah, dipuji. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, mari bersyukur pada Tuhan, mari bermazmur bagi nama Tuhan. Oh, sungguh Kau baik, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Syukur Bapa. Oh, ya raba ya raba shikara bala ya se. Shikara bala ya shikara bala ya sikiri ya raba. Ya raba ya shikara bala se. Mari nyatakan dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari bersekutu dengan Tuhan. Ambil saat teduh di hadirat Tuhan. Merenungkan setiap pergumulan kita dan kehidupan kita di hadirat Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal-Mu ya Yesus. Ajar kami Tuhan mengasihi-Mu lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengerti hati-Mu lebih lagi dari dalam hidup kami ini ya Tuhan. Ajar hari kami Tuhan lebih lagi menyenangkan hati-Mu dalam hari-hari kami ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
panggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Oh, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan malam hari ini. Nanti doa firman Tuhan saya serahkan kepada Saudara Ieng. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Dari kami puji-pujian ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Semoga pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong supaya firman-Mu bisa tertanam di hati kami masing-masing ya Tuhan, dan bisa berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Saya ucapkan selamat malam untuk Bang Iwan, Ibu Tarigan, Bapak Helman David dan keluarga, Ibu Lilis, Mbak Kesia, Bapak Daru, Gabriel, semuanya. Tuhan berkati. Mas Ieng, juga Bapak Ibu Hari Wibowo, Bapak Ibu Handoko, Ibu Tina, dan Mbak Risa, Bapak Ibu Tejo, kemudian Cik Meme dan Doni. Ya, Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasal 37. Kalau kemarin kita sudah membahas atau membaca dari ayat 1 sampai 10, saat ini kita akan melanjutkan Mazmur 37 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Ya. Mazmur pasal 37 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang
dan melentur busur mereka, untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam ayat-ayat ini, kalau saya mengambil satu nilai dari orang benar adalah bagaimana ketika mereka melihat berkat Tuhan. Ya. Orang benar dikatakan di sini juga orang yang rendah hati, kemudian dikatakan juga orang yang jujur. Ya, dan dikatakan yang sebaliknya adalah orang fasik, orang yang jahat, orang yang kejam. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita selalu menginginkan lebih. Yang namanya manusia selalu tidak punya rasa cukup, sehingga selalu menginginkan lebih. Ya. Itu merupakan sifat dari manusia. Dan kita melihat Bapak Ibu, prinsip-prinsip yang dalam firman Tuhan ini, salah satunya di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan, lebih baik yang sedikit ya pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ya. Ini prinsip yang tidak populer Bapak Ibu Saudara sekalian, terus terang ya. Kalau kita tanya dalam hati kita secara jujur, tentu kita maunya kita berlimpah-limpah, tetapi juga kita sebagai orang benar. Ya. Tetapi di sini pemazmur katakan lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ya, sebab apa dikatakan tadi bahwa Tuhan ini menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Berbicara tentang hal-hal yang akan datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat dalam kenyataan bagaimana contoh-contoh hidup para misalnya koruptor dan lain-lain. Mereka berlimpah-limpah di masa sekarang,
tetapi belum tentu itu terjadi pada generasi selanjutnya. Kalau kita dikatakan sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang hidup dalam firman Tuhan katakan kita juga perlu memikirkan apa yang akan terjadi di depan. Bukan hanya mementingkan apa yang terjadi saat ini, di mana mungkin kita mendapatkan banyak, tetapi dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-21b dikatakan, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Berbicara tentang bagaimana dalam kehidupannya, walaupun mungkin tidak berlimpah-limpah, walaupun mungkin tidak kaya, tetapi dia punya satu sifat pengasih dan pemurah. Yang kemudian kita melihat Bapak Ibu, di ayat yang ke-25 dan 26, di ayat yang ke-25 dan 26, dahulu aku muda, tetapi sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, apa yang kita lakukan sekarang bukan hanya berdampak pada kita sendiri, ya, tetapi juga kepada dikatakan generasi selanjutnya, kesinambungan, ya, generasi anak cucu dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Hal ini dikatakan oleh seorang Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dalam pengalaman hidupnya dia katakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Artinya ada rentang waktu di mana dia melihat, oh orang fasik seperti ini, orang benar seperti ini. Dari kisah ini, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, mari kita belajar bagaimana jangan sampai kita hanya terpaku pada apa yang terjadi saat ini, mencari mungkin harta duniawi, mengumpulkan, dan lain-lain, tetapi dengan cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Akhirnya justru menjadi orang fasik. Bisa jadi di hari-hari ini, di mungkin generasi kita berlimpah-limpah, tetapi di generasi selanjutnya anak cucu kita yang menanggung. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya prinsip ya, kalau saya katakan prinsip ekonomi, prinsip keuangan dalam kehidupan ini penting sekali untuk kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Lebih baik sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Kemudian memiliki hati yang pengasih dan pemurah. Kemudian menaruh belas kasihan ya kepada orang yang mungkin membutuhkan. Ya. Ini Bapak Ibu yang diajarkan pemazmur pada kita, hendaknya kita didapati Tuhan ya sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang rendah hati, sehingga itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi mendatang sesudah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajar kita hari ini untuk kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi. Mungkin kita semua mengalami kesulitan, mengalami krisis, mengalami masalah dalam ekonomi kita, tapi kita terus bersyukur kepada Tuhan dan terus berserah, menyerahkan segala kekuatan kita kepada Tuhan, dan dengan cara yang benar, Tuhan akan memberkati segala hasil usaha kita. Puji nama Tuhan,
Pada saatnya saya akan buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, saya persilahkan, atau mungkin mau sharing tentang pengalaman dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, saya persilahkan juga. Langsung saja bagi Anda, silakan angkat tangan dan nyalakan mic-nya. Mungkin dari Pak Iwan ada? Iya, puji Tuhan. Shalom untuk semua. Shalom. Iya. Untuk malam ini saya mau bersaksi singkat. Selain saya mendapatkan berkat keselamatan dari Tuhan Yesus, secara rohani saya memperoleh keselamatan. Bisa Tuhan agak keras Yesus ya Pak berkait. Iwan ya? Sepertinya kurang keras. Iya. Selain berkat rohani, halo, tes, masuk? Ya. Puji Tuhan, saya lanjutkan ya. Jadi berkat Tuhan Yesus luar biasa di bagi kami. Saya percaya berkat keselamatan dari Tuhan Yesus sampai darahnya yang mahal menyucikan saya. Saya percaya sampai kepada akhir zaman merupakan seperti memperoleh warisan yang informasi kerajaannya. Selain itu untuk berkat lainnya saya juga ingin menceritakan di mana berkat kesehatan dari hari tiap hari saya berpikir bahwa itu tiap hari pakai kendaraan buat transportasi kemana-mana. Jadi sampai sekarang itu ya tersadar bahwa saya itu selamat ya, kan kalau keluar bahaya. Jadi bahaya, ada truk, kendaraan lain kan ramai jalannya. Tapi puji Tuhan ya, karena berdoa pagi hari mau keluar terus pulang berdoa juga semua. Jadi ya yang akan saya saksikan yaitu karena buah doa saya sampai sekarang dari punya kendaraan sampai sekarang ya selamat terus ya. Berkat keselamatan jasmani, selain rohani, jasmani saya juga utuh, tidak kurang suatu apapun, tidak terkena kendala atau apa. Ini bisa saya saksikan selain berkat rohani dan jasmani seperti itu. Shalom. Shalom. Selesai. Ya, puji Tuhan Pak Iwan. Iya, puji Tuhan. Doa ya Pak ya, jadi dalam rahasianya itu adalah berdoa. Itu yang di-sharingkan oleh Pak Iwan tadi intinya. Oke, puji Tuhan, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya silakan ada lagi yang mau berbagi dalam kesaksian maupun dalam sharing. Bu Tarigan ada? Enggak. Oke, Mbak Lilis ada? Saksian mungkin? Oh ya, shalom Yoel, selamat bergabung. Puji Tuhan. Shalom Ji, sorry telat, Ya. baru pulang. Apa kabar? Puji Tuhan sehat ini. Puji Tuhan. Berikan kesehatan yang utama lah. Oh, halo Alvin, ada juga Alvin ya? Enggak Ci, ada. Oh ya, puji Tuhan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bersaksi? Mbak Yuli, Mas Wowo. Cik Meme Doni. Mbak Tina. Pak Tejo.
Ieng, ada Ieng? Belum. Mbak Lilis ada, Mbak Lilis? Oh ya, puji Tuhan. Bukan kesaksian, tapi kalau aku mau mendapat berkat malam hari ini lewat yang firman Tuhan bahwa dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Dan kalau saya pribadi mendapat rema berkat dari Tuhan malam hari ini bahwa hidup kita juga harus benar, berhati-hati, sebab hidup ini akan berkelanjutan ke keturunan kita. Betul firman Tuhan. Jadi kita punya anak, kita punya cucu, nanti merantau di mana-mana. Kalau kita menabur yang baik, kita berperilaku yang baik, berhati-hati, apa yang kita sebagai orang tua ini akan seperti kalau dunia katakan karma kali ya. Kalau dunia katakan karma, tapi kalau kita kan hasil dari kehidupan orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Jadi saya diberkati malam hari ini itu bahwa kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan itu nanti berpengaruh anak dan cucu kita. Gitu. Terima kasih, itu aja remanya malam hari ini yang saya dapat pribadi ya. Shalom. Shalom, makasih kesaksiannya, sharingnya Mbak Lilis. Betul sekali bagi para orang tua, oma, terus berdoa untuk anak dan cucunya. Puji Tuhan. Apabila tidak ada, karena masih ada waktu, kesempatan, mari kita gunakan waktu ini untuk kita fokus berdoa. Kita akan berdoa syafaat, karena masih banyak waktu, kita akan bagi doa syafaat ini dalam beberapa bagian. Doa yang pertama dinaikkan oleh Ibu Tarigan, akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan pulihkan dalam ekonomi, dalam pemerintahan, dalam pendidikan, dan sebagainya. Doa yang kedua dinaikkan oleh Mbak Yuli. Mbak Yuli berdoa untuk kota Wonosobo, pemerintahnya, dan masalah yang terjadi di kota kita, supaya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Doa yang ketiga dinaikkan oleh Ibu Iin. Kita akan berdoa untuk gereja GPGH ini supaya Tuhan menyertai dari sekolah minggu, pemuda remaja sampai dewasa, lansia. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan senantiasa. Doa penutup nanti dinaikkan oleh Ibu Novi yang akan berdoa untuk menutup doa malam kita hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh kehidupanku. Setelah puja ini saya persilakan kepada Ibu Tarigan memimpin doa yang pertama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku
Saya persilakan Ibu Karigan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Engkau telah menempatkan kami di negeri yang indah ini Tuhan. Negeri yang terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa, berbagai kebudayaan, berbagai agama Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa tidak mudah Tuhan untuk memimpin negeri ini Tuhan. Kami menyadari itu adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa buat para pemimpin negeri kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan para pemimpin kami Tuhan kebijaksanaan, kekuatan, agar Tuhan para pemimpin kami boleh memimpin dengan bijaksana, menerapkan undang-undang yang sudah mereka buat Tuhan, agar negeri kami ini aman, damai, sejahtera, menghargai perbedaan, bersatu dalam perbedaan, dan maju bersama di dalam perbedaan juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan buat para pemimpin negeri kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka akal budi bijaksana dalam memimpin negeri kami ini Tuhan, sehingga negeri ini boleh aman, damai, dan sejahtera, murah pangan, papan, pendidikan merata Tuhan. Dan pada saat yang sulit ini Tuhan, kiranya para pemimpin kami, Bapak Presiden, para menteri, anggota DPR, para gubernur, para bupati, sampai camat, RT, RW Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan untuk bisa menghadapi masalah pandemi di negeri kami ini, sehingga kami boleh terlepas dari pandemi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa negeri ini akan sejahtera di bawah pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Mbak Yuli disambung berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kota kami Tuhan, kota Wonosobo ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sertamu Tuhan, selalu menyertai Tuhan, kepemimpinan Tuhan dari Bapak Bupati kami Tuhan, dan memimpin kota kami Wonosobo ini Tuhan. Biarlah boleh memimpin Tuhan kota kami ini Tuhan dengan penuh adil Tuhan, tanpa ada diskriminasi apapun Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan Tuhan perekonomian kota kami ini Tuhan. Segala program-program vaksin Tuhan yang ada di kota kami ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberi kelancaran Tuhan, maupun Tuhan proses Tuhan. Oh Tuhan, dalam bidang studi Tuhan, akan diadakannya Tuhan PTM Tuhan, baik itu Tuhan dari tingkat Tuhan TK, SD, SMP, maupun Tuhan SMA Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, Engkau yang akan menyertainya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kota Tuhan, Wonosobo ini ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan, memberkati kota kami Wonosobo ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati semua Tuhan, oh Tuhan masyarakat Wonosobo ini Tuhan, biarlah Tuhan, kiranya Tuhan, nama-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan, di kota Wonosobo ini Tuhan, bahkan Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan, yang Engkau selamatkan Tuhan di kota kami ini Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Oh Tuhan, doa ini Tuhan kami alaskan Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, mempelai pihak surga kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat perlindungan penyertaan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami semua boleh berkumpul dalam persekutuan doa secara Zoom ini Tuhan, di suatu kemurahan daripadamu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GPKH ya Tuhan. Tuhan, tolonglah ya Tuhan, setiap apapun ya Tuhan, pergumulan ya Tuhan, gereja kami Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang campur tangan ya Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluarnya ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, hamba-hambamu, umatmu Tuhan, anak-anakmu Tuhan, para jemaatmu Tuhan, boleh beribadah kepadamu ya Tuhan, dengan nyaman, dengan aman ya Tuhan, dengan penuh damai sejahtera ya Bapa, dan penuh sukacita yang dari Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk Ibu Penasehat Jemaat GPKH, Ibu Susana Syameng ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, Kau berikan panjang umur ya Tuhan, Kau berkati dan urapi ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala saya ya Bapak. Tuhan Yesus senantiasa Tuhan yang mengurapi setiap pelayanannya ya Tuhan, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Apapun yang menjadi harapan, cita-cita, pergumulan beliau-beliau ya Tuhan, Kau senantiasa ya Tuhan yang memperhitungkannya ya Tuhan, dan Kau yang sanggup melaksanakannya ya Tuhan tepat pada waktumu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami juga berdoa ya Bapa untuk Bapak Elma dan keluarga besar ya Tuhan, beserta Bapak Ibu Andreas ya Bapak. Tuhan pelihara, bela Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan seluruh keluarga pastor ya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka semua Tuhan, Kau yang senantiasa cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, yang berada di GPKH ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Kau semakin berkati, memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran ya Tuhan, hati yang takut akan Engkau, supaya Tuhan mereka Tuhan boleh sedini mungkin ya Tuhan, boleh belajar takut akan Engkau Tuhan, belajar taat setia Tuhan, iring Engkau Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ya Tuhan, masa depan mereka semua ya Tuhan, dan masa depan yang penuh harapan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda remaja ya Tuhan, dimanapun berada, baik yang ada dalam kota, luar kota. Tuhan Yesus tolong Tuhan, bela pelihara, Kau jagai mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, bakari dengan malaikat-malaikatmu, namun dengan kasih-Mu Tuhan. Kau jauhkan, luputkan mereka dari segala bahaya dan celakaan. Kau jauhkan, luputkan mereka dari segala pergaulan yang tidak baik ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Kau perlengkapi mereka semua Tuhan, dan kekuasaan Allah yang dari tempat tinggi ya Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan mereka menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun berada, dan Kau cukupkan segala kebutuhan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua ya Tuhan, lansia ya Tuhan. Kau senantiasa berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mereka ya Tuhan yang sakit ya Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam mengalami persoalan, Kau campur tangan, berikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Wonosobo ini Tuhan, yang senantiasa bela pelihara dan berkati ya Tuhan.
Tuhan, untuk hamba-hambamu Tuhan, di kota Wonosobo ini Tuhan, berikan roh kesatuannya Tuhan, dalam mengajukan pekerjaanmu ya Tuhan. Kau berkati semuanya ya Tuhan, yang pimpin semua ya Tuhan, dan kuat kuasa roh kudusmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, dan doa ini Tuhan kami panjatkan, kami mintanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur pada malam hari ini, malam yang indah Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, sebentar kami mau menyelesaikan doa kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa yang kami panjatkan pada malam hari ini ya Bapa. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami mau menutup doa ini dan kami mau beristirahat, beri kami Tuhan tidur yang nyenyak, biar besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan yang baru pada besok pagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa kami pada malam hari ini. Ampuni kekurangan kami ya Bapa. Kami sudah berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, bumi terima kasih. Puji Tuhan, persekutuan doa kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan foto sejenak. Silakan dibuka webcamnya. Yuk. Puji Tuhan. Ya, sudah semua? Cik Meme, ada? Maaf, ini sinyalnya nggak nyampe, Ci. Oh iya, oke. Mari 1, 2, 3, senyum. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat istirahat. Shalom, Cik Meme. Boleh saling sapa, saling memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.